Halo, perkenalkan nama saya Idham Samsawi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kita akan masih menggunakan pada tugas 3 ini kita akan membuat sebuah proyek masih menggunakan framework Vue. Ya, untuk isi dari tugas 3 ini sebenarnya cukup mirip dengan apa yang ada di tugas 2, komponennya hampir sama. Namun kita ada perbedaan, yaitu kita akan menggunakan view komponen dan view template. Jadi dalam view itu kita dalam menggunakan framework view itu ada yang namanya sistem komponen. Jadi komponen ini adalah bagian dari UI ini yang memiliki HTML sendiri, kemudian juga ada scriptnya sendiri. Jadi sistem dalam view itu membuat sebuah halaman terbagi dari bagian-bagian gitu. Jadi bagian-bagian ini disebut komponen. Dari bagian ini cukup ditulis satu kali dalam sebuah file. Apabila kita ingin menggunakannya berulang kali, kita bisa memanggilnya ke halaman yang berbeda. Panggil di sini, panggil di halaman 2, panggil halaman 3. Konsep komponen ini juga membuat view jadi modular, atau bisa kita bisa memecahnya bagian-bagian agar kita bisa mengelola, memaintain proyek itu dengan lebih mudah. Ya, di sini kita akan menggunakan view komponen dan view template. Penjelasan lebih detailnya terdapat dari PDF yang ada di tugas 3 ini ya. Jadi tugasnya seperti ini, kemudian kita diberi contoh bahwa struktur folder seperti ini. Ada folder aset, folder data, ada folder data bahan dasar JSON yang baru, data baru yang kita dapatkan. Kita bisa akses di sini. Kemudian kita juga ada komponen seperti ada folder untuk menyimpan file JavaScript, kemudian menyimpan file sebagai template yang berupa HTML. Nah, ini bawahnya ada contoh manipulasi indeks HTML-nya. Jadi seperti ini. Jadi halaman HTML yang ada di folder HTML ini, file-file ini, kita panggil ke dalam indeks HTML. Ini contohnya di bagian itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan komponen. Jadi ada halaman HTML, kita bisa panggil ke halaman utama yang akan menampilkannya, yaitu index.html. Nah, apabila kita punya halaman lain, dengan konsep template ini dan modular ini kita bisa memanggilnya lagi. Jadi satu file bisa digunakan di banyak file, atau satu halaman bisa memanggil banyak file sekaligus, kemudian menampilkannya secara bergantian. Kita lihat contohnya di sini. Ketika klik button stop, maka data tab akan memiliki value stop. Jadi ketika value tab adalah stop, kita akan menampilkan PA stop table menggunakan direktif vshow. Ini tugasnya detailnya seperti apa ya, gitu dia penjelasannya. Jadi sebelumnya saya sudah menulis kode untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Jadi program yang ditulis dalam HTML, CSS, dan juga JavaScript. Namun di sini kita menggunakan script untuk memberitahu bahwa kita akan menggunakan framework Vue. Ini merupakan tampilan indeks dari saya ya. Di sini ada tampilan seperti ini. Nah, kita coba hasilnya di live server terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilannya. Jadi ketika kita berpindah ke halaman informasi ataupun halaman track order, kita akan tetap berada di URL index.html ya. Itu adanya semua proses dihandle dalam file index.html. Kita coba lihat di daftar manager ini. Kita bisa lantai edit, kemudian kita mk wajib. Oke, nah terhapus. Kemudian ada fitur baru kita tambahkan dari tugas 2, yaitu delete. Coba kita delete mata kuliah biologi umum, kita delete. Oke, seperti itu fungsionalitas dasarnya ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini kita bisa lihat, ini adalah history lama. Kita coba cari ya, seperti ini datanya seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa di dalam indeks HTML hanya seperti ini saja. Di sini ada sebuah sidebar yang ditampilkan di sini, ada sidebarnya seperti ini. Nah, yang kita panggil adalah halaman baik itu dashboard, tracking maupun informasi panajal. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam kelas main content
kita memanggil dashboard, stock, kemudian tracking yang akan ditampilkan ketika current view itu sesuai dengan namanya. Nah, current view ini ditentukan ketika kita melakukan klik pada menu sidebar. Nah, di sini kita akan setiap klik kita akan memanggil fungsi navigate. Kita bisa dilihat di fungsi update.js bahwa ada namanya fungsi navigate. Jadi ketika kita masuk ke navigate dengan itu, maka data variable current view akan berubah sesuai dengan apa yang kita klik. Di sini apa yang terjadi seperti itu. Nah, jadi tapi sebelum itu semua, di dalam index.html kita akan memanggil script app.js. Apa sih isi dari app.js ini ya? Ini dia. Isi dari app.js ini kita lihat di paling bawah bahwa kita akan setiap menjalankan aplikasi kita akan memanggil fungsi initiate. Fungsi initiate isinya apa? Nah, ini dia. Ini initiate ini yang akan menjalankan view-nya, yang membuat new project view dengan mengunggah program compiling view itu ke dalam index.html. Apa yang terjadi dalam sini? Kita bisa lihat bahwa yang pertama dia akan fetch semua halaman template yang ada di folder template ini agar bisa diakses oleh index.html. Ya, load.html ini. Jadi untuk setiap file yang ada di halaman folder templates akan dipanggil menjadi komponen. Nah, komponen ini kemudian akan dimasukkan ke dalam body. Seperti itu. Kemudian dia juga akan memanggil database dari file data bahan ajar JS ini di fungsi load data. Jadi dari data bahan ajar ini akan dimasukkan ke dalam response.json, kemudian dimasukkan dalam file variable initial data yang akan diassign ke variable app data. App data ini akan menjadi dasar kita akan mengakses data-data yang adanya, baik itu daftar BCC, daftar lokasi BCC, kemudian daftar bahan ajar, kemudian data tracking. Nah, kita akan download dari file variable app data ini. Kemudian setelah meload semua template-nya agar bisa digunakan, meload semua datanya dari database, kemudian app.js akan mengimport modul-modul dashboard, stock, tracking ini agar bisa digunakan oleh index menggunakan fungsi ini. Kita akan menggunakan block try and catch. Jadi kalau ada ketika komponen ini yang error, kita akan mendapat error file atau error komponen. Jadi step by stepnya seperti itu ya, seperti itu proses yang di dalamnya. Di sini untuk fungsi inisiasi saya menginvokasi atau memanggil fungsi secara langsung. Sebenarnya ada opsi lain ketika kita ingin melakukan pemanggilan, karena ini masih menggunakan vanilla JavaScript ya dibalik, walaupun kita sudah menggunakan view, tapi kita masih menggunakan JavaScript vanilla untuk meload fungsi ini. Nah, salah satu opsi lain yang kita gunakan adalah menggunakan IFA, itu immediately invoke expression. Nah, jadi ini ketika kita membungkus fungsi JS dengan tanda seperti ini, kita akan langsung memanggil fungsi itu tanpa kita harus menuliskan nama fungsinya, menginvokasi seperti yang saya lakukan di sini. Ini kan saya menuliskan namanya di sini, jadi dia terpanggil. Namun apabila kita bisa menggunakannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk IIFA. Hasilnya akan sama aja. Nah, tetap berjalan seperti biasa. Namun saya akan menggunakan pemanggilan biasa karena lebih cocok di saya. Kemudian kita lihat di halaman stock.html. Berbeda dengan index yang kita masih punya deklarasi tipe HTML, kemudian head-nya, tag head dan lain sebagainya. Kita juga ada script view di sini di bagian stock.html maupun track.html tidak ada. Kita hanya menuliskan HTML-nya saja, body HTML saja. Karena HTML ini akan dipanggil ke dalam app.js, kemudian di append atau ditempel ke index.html untuk bisa diakses melalui pintu masuk aplikasi kita, yaitu index.html. Kemudian setiap halaman juga memiliki pasangan, yaitu scriptnya. Ini scriptnya tidak ada yang berubah dari
tugas 2, namun yang sedikit menjadi pembeda adalah setiap stok script JS-nya punya fungsi export default. Jadi karena merupakan dua berkas yang berbeda, jadi kita menggunakan deklarasi agar scriptnya ini dianggap sebagai modul JavaScript. Jadi kita akan menggunakan export default, dibungkus dienkapsulasi dengan export default, jadi hanya bisa diakses apabila kita mengimport file JS ini. Kalau kita menghapus ini export default ini, maka semua file yang ada dalam satu level ini bisa mengakses semua fungsi dalamnya, karena akan mendapatkan kekacauan karena kita menjadi tidak bisa menuliskan dua hal yang sama dalam dua berkas yang berbeda, karena akan dianggap semuanya bisa diakses sekaligus. Bentuk seperti ini. Ada bentuk lain yang saya gunakan di tracking APS, yaitu saya memberi nama scriptnya ke dalam komponen variabel, yaitu tracking komponen. Nah, di tracking komponen ini kemudian diekspor. Nah, seperti ini salah satu metodenya. Jadi dia kalau apabila kita membuat file script seperti ini, kita bisa membuat banyak variabel. Kita bisa membuat banyak variabel, tracking komponen lah, stock komponen, dashboard komponen. Kemudian kita bisa mengekspornya satu persatu. Apabila kita tidak ingin menggunakannya, walaupun kita sudah terlanjur menuliskannya, namun tidak ingin menggunakannya, tidak ingin aplikasi itu bisa diakses, variabel itu biasa, kita tidak perlu melakukan import. Itu kira-kira seperti itu bentuk gambaran dari penggunaan framework view dalam HTML, tapi kita menggunakan konsep komponen. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, komponen membuat kita bisa membagi halaman HTML menjadi bagian-bagian sehingga kita bisa mengelolanya dengan lebih mudah. Seperti itu. Kita juga jadi bisa menggunakan satu entry point saja untuk bisa mengakses halaman, bisa mengakses proyek. Jadi kita tidak perlu mengatur pengalamatan dan lain sebagainya, kita bisa sebut sebagai routing gitu, karena kita cukup menempelkannya ke satu halaman utama dan kita akan bisa menampilkannya dengan direktif vshow atau vif. Oke, seperti itu penjelasan dari saya mengenai tugas 3 praktikum pembukaan berbasis web ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.